Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi? Pun saya, Pak Ibu, pun saya. Nggih. Sepindah meli nggih. Sing purun jawab tak dungake dawa umur lan ngibadahi tambah apik. Sing purun jawab tak dungake sing durung oleh tombo ndang ketemu tombone. Purun jawab tak dungake sing duweni hajat kinabul hajate. Sing duweni utang ndang diparingi Allah dalan saged nyaur utang. Muga sing diutangi mboten purun, sing disauri mboten purun. Khususnya Bapak Kepala Desa duweni azam nyalokno nek gelem jawab salam tak dungakno dadi maneh lan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Desa Sambi Jati Rembe. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sokibul Qaryah Bapak Miftahul Hadi selaku Kepala Desa Jati Rembe dan semua masyarakat yang hadir, kulluhum ajmain rahimakumullah, amin ya robbal alamin. Tiada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini, hanyalah rasa syukur kami kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita di samping merayakan, mengikuti sekaligus kita mengikut sertakan harlah atau Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, yang untuk tema pada malam hari ini adalah bagaimana caranya kita rohaniah itu merdeka dari belenggunya hawa nafsu, belenggunya hawa nafsu. Judulnya adalah sesuai dengan surah Yusuf ayat 53. Bagaimana caranya hati ini bebas merdeka dari belenggunya hawa. Bu, sampun saya dereng. Sampun, nggih ngoten ngaji kula mung setengah jam mawon nggih. Wis, sing penting jenengan mengki paham dengan apa yang kumaksud. Shallu ala Nabi Muhammad. Merdeka. Lah, kula niroake Bapak BPD tadi. Ket mang tak sawang-sawang kok yo ora enek topik sing ngoten. Ben boten ngantuk nggih. Bon. Bangsa Indonesia
sebelum mengikrarkan diri sebagai bangsa yang merdeka, ternyata bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa yang lain. Betul? Iya. Apa akibatnya ketika saat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dijajah? Semua aturan undang-undang mengikuti bangsa yang menjajah. Itu tidak ubahnya seperti hati kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Tatkala ruhaniyah kita dijajah oleh nafsu di dalam diri kita, maka ruhaniyah harus mengikuti hukumnya nafsu. Sambung badan. Nah, niki nek sing sampun mlebet thariqah, aku yakin dia setuju, artinya saged meresap di dalam hati. Saya ulang, ketika saat hati kita, ruhaniyah kita dijajah oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing, pasti ruhaniyah itu akan mengikuti undang-undangnya nafsu. Sama ketika saat Indonesia belum dikatakan merdeka, bangsa Indonesia mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Kita menjadi budak di negeri kita sendiri, Bapak Ibu. Semua apa kekayaan alam miturut bangsa yang menjajah akan dikeruk, akan dihabiskan demi kesejahteraan bangsa mereka sendiri. Kita sebagai warga yang dijajah tidak akan pernah bisa kita akan melawan apabila di situ tidak ada beberapa unsur termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri dalam satu visi dan misi, yaitu kemerdekaan. Sama dengan hati kita, ruhaniyah kita, Bapak Ibu. Ingat, sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak hati kita untuk melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita di luar sholat, di dalam sholat pun kita akan diajak oleh nafsu untuk tidak ingat kepada Allah, tapi ingat kepada selain Allah. Tergantung poksi kita menjadi apa. Umpama saya, poksi saya menjadi tukang jual beli kambing. Ketika Allahu Akbar, yang ingat apa? Kambing. Otomatis sesuai dengan poksi kita masing-masing, Bapak Ibu. Terus pertanyaannya saya adalah, sampai kapan hati kita seperti itu? Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam salah satu surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berkata, "Khafidu 'ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in." Kalau saya boleh memanggil, wahai orang-orang yang beriman, jagalah sholat 5 waktu dan jagalah juga sholat wusta, dan lakukanlah hal itu dengan khusyuk. Artinya lewat ayat ini, miturut saya pribadi, hukumnya wajib sholat itu bertemu Allah. Saya ulangi lagi, miturut ayat ini
wajib hukumnya ketika sholat jenengan iku khusyuk. Ketika sholat Anda harus bertemu Allah. Bagaimana kita bisa bertemu Allah, usul pada Allah, wong sementara kita itu masih dalam posisi dijajah oleh hawa, sing kompak Pak Bu, hawa nafsu. Jenengan purun kalau kasih tahu piye carane sampean lepas dari kunjoro hawa nafsu. Jenengan purun boten Pak Bu. Saya jauh-jauh dari Mojokerto sampai ke sini hanya satu tujuan saya adalah silaturahim, dan di dalam silaturahim akan aku suguhkan bagaimana ruhaniyah Anda itu bisa terlepas dari pengaruh dan kunjoronya hawa nafsu. Illama rohima rabbi. Di situ ada jiwa yang dirahmati Allah, alias panjenengan ini ruhaniyah yang dibebaskan Allah dari belenggunya hawa nafsu masing-masing. Apa sih hawa nafsu iku? Yang kata Rasul, ya sahabat, ini adalah jihad yang kecil. Jihad perang di dalam perang Uhud, perang Badar dan perang lainnya itu dikatakan Rasulullah sebagai jihad kecil. Habis ini kau akan menghadapi, umatku akan menghadapi jihad yang paling besar, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah ketika beliau sebelum wafat. Pesan yang paling berharga miturut saya adalah beliau mengatakan jihad kecil menuju jihad besar, yaitu melawan hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu itu? Hawa nafsu, keinginan di dalam hati jenengan, ya. Nafsu itu kedirian sampean. Artinya Bapak Ibu, disebut sebagai hawa nafsu adalah ketika kita punya keinginan, sampai kita melakukan keinginan, hati kita mengakui kalau kita yang bisa melakukan. Itulah yang dimaksud hawa nafsu. Inilah yang para masyayikh ahli tasawuf mengatakan ketika saat hati duduk di takholli, apa takholli? Mengakui, mengimani, merasakan bahwasanya apapun yang kita lakukan itu berangkat dan bersumber dari kita sendiri. Inilah yang disebut hawa nafsu. Wis. Nun fa sin disebut nafsu, artinya diri. Bila mana di dalam hati kita duduk di takholli, artinya takholli mengimani kalau kita yang melakukan, munculnya apapun yang terjadi kok dari kita makhluk, itu berarti kita telah terkunjoro oleh hawa nafsu. Saya tidak bicara rupanya hawa nafsu itu bagaimana, ndak. Yang jelas inilah yang dimaksud hawa nafsu ada di sini. Padahal kita sebagai makhluk status kita la haula wala quwwata, itu sifatnya makhluk. Tidak punya daya upaya apapun, termasuk mengadakan satu acara ini. Ya. Kita manusia tidak akan pernah bisa untuk menjalankan rencana apapun, kekuatan apapun. Semua itu datang hanyalah dari Allah Subhanahu. Betul enggak? Itulah dalile la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Kita sering membaca ayat itu Bapak Ibu, tapi praktek hati kita itu tidak ada koneksi hati kita berupa iman, rasa bahwasanya yang berlaku, yang memperlakukan semuanya itu datangnya dari Allah, tetapi justru kita beriman itu semata-mata dari datangnya dari kita sendiri. Oke, inilah hawa nafsu yang kumaksud. Bagaimana kita lepas dari hawa nafsu itu? Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Allah katakan, walillahil masyriqu wal maghrib. Pundi setan niku, Pak? Kula bingung. Mriko nggih. Oh, mriko man. Dari jagat wetan sampai jagat timur, jagat timur sampai jagat barat, sekecil makhluk pun bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Setuju? Wes, sampai sudah punya iman seperti ini durung? Sudah belum? Semua apapun makhluk sampai sekecil debu bisanya bergerak miturut ayat tersebut karena digerakkan oleh Allah. Contoh, lah niki apa jenenge iki? Terop iki. Napa niki? Saged goyang-goyang niki lho. Mungkin akal sampean jawab, kalau tidak ada angin nggak bisa goyang. Lah ngoten nggih? Oke, bisa kita terima. Percaya enggak angin bisanya menerpa itu karena Allah? Kalau jenengan percaya berarti ngaji iki iso diterusno. Ngoten lho. Paham nggih? Jenengan sholat berdiri, rukuk, sujud, duduk. Percaya enggak bisanya Anda berdiri, rukuk, sujud karena Allah? Percaya ya? Oke. Kalau jenengan percaya, tolong sekali lagi, tolong. Sebelum jenengan sholat, sucikan hatimu dulu dari selain Allah. Sucikan, artinya sucikan. Hilangkan iman-iman yang tadinya karena saya bisanya berdiri karena saya sendiri, bisa rukuk karena saya sendiri, bisa sujud, hilangkan. Gantilah semuanya karena Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lewat surat Al-Baqarah tadi ayat 115, semua makhluk di dunia ini maupun di langit bergeraknya itu karena digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pertanyaannya, apakah di dalam hati Anda ada rasa ataukah iman bahwasanya yang menggerakkan semuanya itu karena Allah? Pun sampean jawab ning ati sampean dewi. Kalau jenengan sudah ada percaya, tolong ketika Anda sholat camkan hatimu karena Allah. Makanya niatnya kan ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Artinya kalau tidak ada Allah di dalam diri dan di luar diri kita, tidak akan pernah jasmani ini bisa sholat. Surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nek jenengan ingin tahu keberadaan Allah, Allah itu di awal dan di akhir acara ini. Artinya yang menguasai hanyalah Allah. Wadzahiru wal batin. Allah itu yo ada di dalam dirimu. Akhirnya darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk. Semata-mata yang menggerakkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Merdeka. Pun kakek-kakek kula ngaji. Nggih. Sampai nek isih penasaran, niki saya live niki TV Jaya Baru. Live niki sampai nek pengin lebih ke dalam, ingin tahu,
sampean buka channel Ponpes Jaya Baru pun sampean klik, sampean tingali teng mriku, sampean lihat, sampean belajar teng mriku terkait ngaji niki wau. Wonten teng mriku. Pun Bapak Ibu, jadi hanya caranya hatimu harus ada rasa. Apa sih rasa itu? Iman. Iman, semua apapun yang bergerak, semua apapun yang muncul dalam diri panjenengan kali kulo semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu. Ammal arifu la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Inilah cara untuk kita keluar dari jebakan hawa nafsu. Iku nek wis sampean lakoni ning jerone salat, maka sampean terusnya ya njobone salat. Sebab jenengan nek boten purun ngelampai apa yang kukatakan tadi, yaitu membangun iman, membangun rasa di dalam diri jenengan, sampai kapanpun hatta zurtumul maqabir, jenengan kali kulo ruhaniyah ini tetap dalam penguasaan hawa nafsu. Ibu, bapak, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia itu hanya sementara. Jare wong Jawa mampir ngombe. Gunakan sisa umur kita untuk takarub kepada Allah, untuk mendekat pada Allah dengan cara membangun iman tadi. Itu sama halnya Indonesia membangun persatuan dan kesatuan seluruh agama, seluruh etnis, seluruh suku, akhirnya yang namanya penjajah bisa kita usir. Merdeka! Muga-muga iki sampai ila yaumiddin. Amin. Sama dengan ruhaniyah jenengan kali kula. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum kita kedatangan tamu yang mesti datang, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tulung kula berpesan datang dulur kula yang ada di Benjeng ini, tolong bangunlah iman yang hanya pada Allah sebelum panjenengan sedo. Artinya jenengan bapak ibu empun sedo riyen Pak Bu nggih, nek mboten jenengan hati jenengan wis takarrub dan kembali dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sebelum sampean bangun iman hanya pada Allah, tolong ojo mati dhisik. Shallu ala Nabi Muhammad. Carane ya apa? Sampean buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan terhadap umatmu, jikalau ruhaniyahnya pingin bebas dari belenggunya hawa nafsu, ikuti dirimu. Suruh ngikuti dirimu, berarti kita harus mengikuti Kanjeng Nabi. Ngikuti dari sisi apa? Ojo syariati tok, yo sak hakikate, ilmu tasawufe, ilmu tauhide, supaya jenengan iki bisa makrifat pada Allah. Ingat, di dalam tubuh Islam, kesempurnaan Islam itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Paham nggih? Ayatnya teng pundi? Nok nggone surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Kuwi nek mlebu Islam ya kudu sempurna. Jasadmu nganggo hukum syariat, rohmu nganggo hukum hakikat. Baru inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, muga-muga kita ingkang rawuh iki dipaham koi Gusti Allah dan didadekno sebagai pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal sampai akhir. Napa wau ingkang kula sampaiake, mbok pilih sebelum kami tutup, karena tadi
Ojo suwe-suwe karena wong-wong selok ngantuk. Lah ngaten nggih. Pun, tapi tetap sesuai biasa kami akan memberikan momen atau waktu untuk Anda bertanya. Barangkali apa yang ku tausiahkan tadi itu ada yang tidak paham. Takei waktu wong wedok RT 1 sampai RT 24 terserah. Kula nderek panitia mawon angsal napa mboten maringi wekdal untuk tanya jawab. Yang jelas eman-eman momen koyok ini barangkali kurang paham apa yang saya jelaskan tadi. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Saking panggung atau monggo Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo kula aturi. Nggih, kula bantu Yai. Monggo RT 1 sampai 24 barangkali tanglet napa sing boten dipahami atau kurang dipahami, monggo mumpung Pak Yai ini niki berbaik hati, nggih. Jarang-jarang kados ngeten niki, monggo. Pun paham ah. Nggih, alhamdulillah. Niki dungane Mbah Yai mawon nggih. Ngoten. Nggih pun mulai awal sampai akhir apapun yang telah diberikan Allah sekelumit ilmu tadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat terhadap keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, bebaskanlah hati kami dari belenggunya hawa nafsu dan keluarga kami ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hatiku yang tertutup tentang dirimu ya Allah. Kenalkanlah kami terhadapmu ya Allah. Dekatkanlah kami terhadap dirimu ya Allah sebelum kami mati dan juga keluarga kami. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa binuri hidayatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami yang gelap ini dan keluarga kami sehingga kami bisa kembali kepadamu dengan husnul khotimah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin, yassir lana fi kulli umuri wa afina wa ilaihim. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami di dunia dan juga urusan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati hidangan